Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan mata pelajaran matematika dengan saya, Pak Tadi. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu bab 2 tentang koordinat kartesius. Nah, apa itu koordinat kartesius? Yuk kita pelajari pada video ini. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kalian harus tahu bahwa yang akan kita pelajari KD-nya adalah, atau kompetensi dasarnya adalah 3.2 menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Nah, bagaimana caranya kita pelajari? Materi yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar koordinat kartesius. Nah, ini disebut koordinat kartesius. Ya, di sini ada X dalam buku, menggambarnya dalam buku kotak ya, biar memudahkan kita untuk menuliskan titik-titiknya. Di sini ada X, kemudian yang ke atas itu Y, ditulis Y, jangan sampai kebalik. Kemudian 0 ke kanan itu positif, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai yang kita butuhkan berapa. Yang ke kiri itu adalah negatif, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, untuk sumbu Y yang ke atas itu adalah positif, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ke bawah itu sumbu Y negatif. Nah, di sini di tengah-tengah ini ada 0. Nah, 0 itu tidak ikut positif, juga tidak ikut negatif, ya. 0 itu berdiri sendiri, ada di tengah di sini. Nah, ibaratnya adalah perempatannya. Nah, baik, di sini ada titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Nah, kita lihat kedudukan A ini, titik A ini pada sumbu Y. Nah, kita lihat titik A pada sumbu Y. Kita hitung ada berapa kotak ini dari sumbu Y. Nah, titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita lihat, kita hitung ya. Kita hitung nih dari sumbu Y. Nah, titik A itu dari sumbu Y kan ini. Nah, ini. Nah, berjarak berapa? Berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti 3 satuan dari sumbu Y. Nah, ini ya, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kemudian dari sumbu X, titik A berjarak berapa dari sumbu X? Dari sumbu X yang ini. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, kita lanjut yang B. Yang B itu jaraknya berapa? Yang B, saya ganti warna dulu. Yang B kita hitung jaraknya dari sumbu Y itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. Dari titik B jaraknya dari sumbu Y itu adalah 4 satuan. Sedangkan jaraknya titik B dari sumbu X itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan juga. Nah, kemudian titik C. Titik C kita lihat. Terhadap sumbu Y ada berapa satuan? 1, kita hitung dari sini ya, jangan sampai dari sini ya. 1 sampai, pokoknya sampai sumbu 1, 2, 3, 4. Tadi dari Y dari sumbu Y itu
berjarak 4 satuan. Kemudian dari sumbu X berapa? 1, 2, 3 satuan ya. Kemudian yang titik D dari sumbu Y terhadap sumbu Y ya. Titik D terhadap sumbu Y itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Terhadap sumbu X itu juga 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nah, di sini kita lihat nih. Nah, titik B itu berjarak 4 satuan, bener ya? 4 satuan tadi ya. Nah, nih. Sampai titik D. Titik D itu berjarak 6 satuan dari sumbu X, 6 satuan dari sumbu X, dan 5 satuan dari sumbu Y. Titik E berjarak 5 satuan. Kita lihat 5 satuan enggak dari sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5. Oh maaf, dari sumbu Y dulu ya. Nah, coba kita lihat yang E, yang ini ya, yang E. Dari sumbu Y ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, jadi ya ini. Nah, kemudian terhadap sumbu X nya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, kemudian yang F, jarak dari terhadap sumbu Y berapa satuan? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Ini. Kemudian dari terhadap sumbu X, terhadap ya, bukan dari, itu 2, 3. Ada 3 satuan juga. Nah, yang G kita lihat terhadap sumbu Y dulu ya, sumbu Y berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Oh maaf, ini terhadap sumbu X ya. Yang ini terhadap sumbu X ada 6. Terhadap sumbu Y nya kan ini yang ke atas ya, 1, 2. Ada 2. Nah, kemudian yang H berapa terhadap sumbu, berapa satuan terhadap sumbu Y? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, ini ada ya 6. Sedangkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini adalah posisi sumbu X, posisi titik terhadap sumbu Y dan sumbu E. Sudah paham kan kalian? Nah, kita lanjutkan. Nah, coba perhatikan diagram Kartesius berikut. Nah, di sini ada tabel. Coba kita isi tabelnya. Baik, kita lihat dulu yang A. Yang A adalah titiknya adalah 2,6, artinya 2 ini adalah X-nya dan 6 ini Y-nya. Nah, 2 ini lurus 2 di X, Y-nya lurus 6. Nah, kalau yang ditanyakan adalah jarak ke sumbu X, berarti jarak ke sumbu X, titik A ini jarak ke sumbu X itu berapa? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan ya. 6 satuan ke sumbu X, berarti artinya yang sini yang tulis. Ya. Kemudian jarak ke sumbu Y itu berapa? 1, 2, ada 2 satuan ya. Artinya yang depan yang ditulis. Nah, yang ini. Nah, kita lihat yang B 5,5, berarti di sini pasti 5 ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 5 satuan. 5 satuan. Kemudian 5 satuan ya, saya tulis satuan. Satuan. Kemudian jarak sumbu Y ini pasti juga 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Nah, kemudian yang nomor 3, yang C. Kita lihat
jarak dari sumbu X titiknya adalah negatif 4,3. Jadi sini X nya ke lurus X di lurus X itu negatif 4, yang ini ya, yang ini. Kemudian lurusnya di sini, nah sini ya, ini 3. Nah, ini lurus 3. Jaraknya berapa dari sumbu X? Ya, kita hitung 1, 2, 3. Ada 3 ya. 3 satuan. Yang di sini dari ke sumbu Y itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Nah, 4 satuan. Saya tidak tulis satuan ya, tulis sendiri ya. Kemudian yang D, jarak dari sumbu X nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya, berarti yang ini yang perlu kita tulis ini. Ada 6 satuan. Pasti di sini adalah 5 satuan. Karena di sini titiknya adalah negatif 5. Di sini adalah yang 3, pasti di sini ada 3 satuan, dan di sini 3 satuan. Nah, kemudian yang F, berapa satuan ini jarak dari sumbu jarak ke sumbu X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 6 satuan. Kemudian ini pasti 5 satuan karena di sini ada 6, di sini ada 5. Yang ini pasti ada 4 satuan, di sini 5 satuan. Di sini 6 satuan, di sini 3 satuan. Oke. Mudah kan? Ini untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Hati-hati salah. Untuk penulisannya, titiknya adalah yang depan itu adalah lurus X, yang belakang adalah lurus Y. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan diagram ini. Pada diagram kartesius, adalah wilayahnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu disebut kuadran 1. Nah, di sini disebut kuadran 1. Nah, kuadran 1 itu terletak di mana? Kuadran 1 itu terletak jika X-nya positif, lurusnya. Jika X-nya ini positif, ya. Ini positif, X positif, jadi kuadran 1. Kuadran 1, kuadran 1 itu jika X-nya positif, X positif, dan Y-nya juga positif. Nah, ini ya. X-nya positif di sini kita lihat X-nya ini kan X, Y. Nah, jadi X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 3. Nah, ini termasuk pada kuadran 1. Dibalik ya, 1. Kemudian kuadran 2 di sini. Nanti jalannya itu ke sini. 1, 2, 3, 4. Kebalik, bukan dari sini ke sini, bukan. Tapi dari kebalik 1, 2, 3, 4. Nah, pada kuadran 2 di sini adalah X-nya yang depan ini disebut X ya. Di sini negatif X, Y. Jadi X-nya itu negatif, X-nya itu negatif, sedangkan Y-nya itu positif. Nah, pada kuadran 3, itu di sini. Nah, kuadran 3 itu misalkan saya taruh di sini. Nah, di sini titiknya. Kita lihat titik ini berapa ya? Berarti X-nya kita membacanya dari X-nya. X itu berarti di sini lurus angka. Nah, sini lurus negatif 3 ya, berarti negatif 3, di sini lurus negatif 2, berarti negatif 2. Ternyata titiknya itu adalah negatif semuanya. Berarti kuadran 3 itu adalah X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Ya. Kemudian pada kuadran 4.
Nah, yang disebut pada kuadran 4, wilayah 4 ini, kita lihat, misalkan saya taruh di sini ya, titiknya di sini. Nah, kita lihat X-nya lurus 2. Di sini lurus 2. Kita lihat X-nya lurus 2, berarti saya tulis 2. Nulisannya dari X dulu ya, 2, Y-nya lurus berapa? Y-nya, sumbu Y-nya lurus, ternyata lurus negatif 3, berarti 2, negatif 3. Ternyata di sini X-nya positif, Y-nya negatif ya. Berarti X itu positif, kemudian Y-nya negatif. Nah, ini adalah 4 kuadran pada bidang koordinat. Kita coba contoh soal ya. Kita coba contoh soal. Nah, perhatikan ini, kita lihat di bidang koordinat kartesius. Kita lihat contoh yang A dulu, yang titik A. Yang titik A itu yang ini ya, titik A. Kita lihat titik A. A itu adalah titiknya berapa ini? Kita lihat titik A itu adalah 2,6. Artinya di sini adalah 2-nya itu adalah lurusnya X-nya. 2 itu adalah X-nya, X, Y. Nah, semuanya harus X, Y ya, X dulu baru Y. 2,6 itu ternyata karena di sini kita lihat di sini semuanya adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kita lihat titik 2,6 berarti artinya adalah titik ini berjarak berapa satuan dari sumbu X. Kita lihat 1, 2 satuan ya dari sumbu X. Jadi kita jaraknya 2 satuan dari sumbu X dan jarak 6 satuan dari sumbu Y, terletak pada kuadran 1. Nah, ini terletak pada kuadran 1. Coba ini 0,4, yang B ya, 3,0. Berarti jaraknya adalah berapa ini dari sumbu Y? Dari sumbu Y 1, 2, 3. Nah, jarak 3 satuan dari sumbu Y, kemudian jaraknya berapa dari sumbu X? Ternyata 0. Berarti tidak ada jarak di sumbu X, dari sumbu X. Nah, ini bagaimana? Apakah termasuk pada kuadran? Ternyata ini tidak termasuk pada kuadran, karena kuadran 1 itu adalah positif-positif, sedangkan 0 itu bukan positif juga bukan negatif. Maka ini disebut titik B itu terletak berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 0 dari sumbu X. Nah, titik B berada pada sumbu X. Nah, terletak pada sumbu X ini ya. Titik B itu terletak pada sumbu X, bukan pada kuadran. Oke, paham kan kalian? Untuk yang C, kita lihat titiknya adalah negatif 2,3. Artinya di sini adalah jaraknya dari sumbu Y itu adalah 1, 2, 2. Jaraknya dari sumbu X adalah 1, 2, 3 ya. Nah, terletak pada kuadran 2. Nah, benar ini ya, terletak pada kuadran 2. Kemudian yang ini, yang E, yang D dulu. Yang D dulu, mana ini yang D? Nah, ini jaraknya ini dari sumbu Y itu adalah, karena ini masuk di garisnya Y atau sumbu Y, maka 0. Jaraknya terhadap sumbu X itu adalah 4. Kita lihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, 4. Maka karena ini tidak termasuk di kuadran 1 atau 2, maka ini titik ini terletak pada sumbu Y. Ini ya. Nah,
Dan yang E, kita lihat yang E 5,0. Jadi jaraknya 5 itu adalah terhadap sumbu Y. Ya, ini terhadap sumbu Y itu adalah 5 kotak. 1 2 1 2 3 4 5. Kemudian dari sumbu X ternyata jaraknya 0. Maka ini tidak termasuk pada kuadran 2 atau 3, tetapi termasuk pada sumbu X. Dan yang F, kita lihat yang F. Jaraknya dari sumbu terhadap sumbu Y itu berapa? 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Ada 5. Kemudian terhadap sumbu X ada 1 2 3. Ada 3. Terletak pada kuadran 3. Benar sekali. Terletak pada kuadran 3 nih, ada di sini. Karena kuadran 3 itu adalah negatif-negatif. Jadi negatif-negatif itu kuadran 3. Nah, kemudian yang G 5,-4. Maka kita lihat jaraknya terhadap sumbu Y 1 2 3 4 5. 5 satuan ya. Kemudian jarak terhadap sumbu X 1 2 3 4. Ada 4. Nah, terletak pada kuadran berapa? Terletak pada kuadran 4, karena kuadran 4 itu adalah X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, ini. Intinya, kalau itu ada 0, berarti dia tidak termasuk pada sebuah kuadran. Ada salah satu titiknya 0, ada salah satu jarak terhadap ini adalah 0, baik X maupun Y ada 0-nya, maka itu bukan termasuk pada kuadran. Oke, paham kan kalian? Baik, demikian materi kita pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalian coba untuk latihan beberapa soal. Selamat belajar dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.